Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat-Nya, melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di musalla yang kita cintai ini. Salawat serta salam kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, sama kita hormati juga Pak Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu Kepala Seksi dan Penyelenggara serta jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kembali kita setelah ba'da zuhur kita melaksanakan sholat berjamaah. Kita lanjutkan kembali ta'lim kita pada siang hari ini. Alhamdulillah di samping saya sudah ada Al-Ustadz Al-Kabir yang memang harusnya hari ini itu Pak Tua Rambutan, karena mungkin tadi informasi beliau berhalangan jadi diwakilkan oleh Al-Ustadz Heru Syaputra Damar Yarsi, dan kemudian tadi moderator juga menyampaikan berhalang hadir, jadi moderator ini juga diwakilkan hari ini siang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu tanpa banyak basa-basi, kami persilahkan Pak Ustaz untuk menyampaikan tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, pesan Ustaz Agus semalam kan, tidak dilihat dari berapa nilainya, tapi keberkahannya itu dilihat dari setiap harinya. Lebih Bapak, kita tak ketawa lebih, dia bermalu juga bawa ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan ajmal akmal afdal syuhur. شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا بفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Sama kita muliakan, tentunya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahanda Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi yang hadir bersama kita, Bapak Kasubag TU, Bapak-bapak, para kasih yang juga kami muliakan, kemudian ibu yang tuturnya ibu, bapak yang tuturnya bapak, teman-teman dari penyuluh, kemudian dari penghulu, kemudian dari kasih musola semalam berapa Kak? Cak itu kasih musola kita berapa? 200, Lutfi lengkapi jadi 500 tugas itu. Ya alhamdulillah kas kita semakin bertambah. Mudah-mudahan bisa berlebih alhamdulillah, kalau tidak menyameng juga alhamdulillah. Seluruh teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, izin tadi saya diamanahkan oleh Kapua saya Ustadz Amin, karena beliau ada
ujian, kemudian PJJ dan lain sebagainya. Dan ini tadi saya tawarkan juga kepada para ketua. Ada orang tua saya, udah saya, ada Pak Zakaria. Kemudian tetap juga karena mungkin posisinya anak, udahlah teruskan katanya. Jadi saya memberanikan diri karena mungkin sudah dapat petua, sudah dapat penerus dari apa yang disampaikan oleh Buah kepada saya. Jadi kepada para ayahanda, al-asatid, Bapak Kepala Kantor, seluruh teman-teman, nanti kalau ada yang saya sampaikan salah, mohon dibenarkan. Kalau yang datangnya betul dari Allah, kalau yang salah mungkin dari saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, Lelan puasa, lama sekali. Iya, ada berapa hari puasa kita? Bapak Ibu? 4 hari. Udah puasa dah? Lemes sekali ya kan? Enggak kena sebatang oleh berat kali ya. Bukan lapar, sama rokok ini apa ya? Baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat untuk Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan terus semangat ini, istiqomah ini terus ada di dalam diri kita, karena sampai apa yang disampaikan oleh Ustaz Budi tadi, man atabaha biqalbin salim, yang mulia di hadapan Allah adalah yang datang dengan ketakwaannya. Tadi sempat waktu mau menjelang sholat zuhur, Bang Julfikar nanya kepada Pak Raja Lotung, "Gimana Pak? Panas, luar biasa panasnya Bapak Ibu, panas kan. Tapi apa? Itulah jawaban seorang tua yang membuat saya tenang. Dan ini menjadi materi saya hari ini." Kata Pak Raja, begitulah hebatnya cobaan bagi orang yang berpuasa. Ketakwaannya dicoba dengan panas. Panas Pak Raja ya? Iya. Jadi pikir iya juga, lu menelpon. Ya, lagi-lagi ini adalah Allah punya cara untuk mencoba kita dengan ketakwaannya, salah satu dengan alam yang Allah berikan. Semoga ini menjadi penguat kita untuk terus bertakwa di hadapannya. Salawat dan salam kepada manusia mulia yang kita mulia karena kemuliaannya, yang dunia ini karena keberadaannya, yang kita menjadi umat terbaik karena beliau adalah manusia terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, saya berwasiat menyampaikan wasiat takwa ini kepada diri saya dan kepada kita semuanya. Meneruskan dari apa yang disampaikan Ustaz Agus kemarin, kita kembali mengingat Bapak Ibu, pertama bahwa puasa itu adalah syahrul siyam, yang kedua syahrul Quran, yang ketiga syahrul doa. Dalam bulannya puasa, bulannya Al-Quran, dan bulannya doa. Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa menit ke depan saya ambil waktunya untuk kita sama-sama mengambil manfaat dari apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Pertama Bapak Ibu, saya mengambil satu poin, ya satu poin saja dari apa yang disampaikan Ustaz Agus tentang bulannya puasa. Pak, Bu, izin hadis dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW, kita tahu hadisnya Bapak Ibu, ini sangat populer sekali hadisnya. Kata Rasulullah, sampai sahabat selesai Rasulullah sholat, selesai Rasulullah khutbah, Umar bertanya, "Mas sami'na minan nida ya Rasulullah?" Kami tidak mendengarkan ada doa ya Rasulullah. Faqulta amin amin amin. Engkau mengatakan amin 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 sampai 3 kali. Apa gerakan ya Rasulullah? Sampai engkau mengatakan amin amin sementara kami tidak mendengarkan doa. Jawab Rasulullah, pada saat aku naik tadi, kita tahu Bapak Ibu, kita sudah, saya kira sudah banyaklah kita yang sudah berangkat umroh dan haji. Kalau di awalnya itu kan mimbar Rasulullah itu yang di bawah Bapak Ibu, yang dekat mihrab Rasul itu kan ada 2 mimbar. Di Nabawi sekarang kan ada 2 mimbar. Mimbar yang di bawah itu itulah pertama awal mulanya mimbar Rasulullah yang terdiri dari anak tangga. Rasulullah mengatakan amin amin. Bapak Ibu, kita tahu kalau yang berdoa itu malaikat, pimpinannya lagi Jibril,
dan yang mengaminkannya itu manusia terbaik. Putus doanya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa pesan Rasulullah kepada Jibril? Jibril kepada Rasulullah 3. Celakalah manusia ini dari umatmu, katanya. Saya ambil satu poinnya, apa itu? Di tangga yang terakhir, di tangga yang pertama yang mengatakan, wahai Muhammad, aminkan doaku. Apa itu Jibril? Celakalah dari umatmu yang apabila mereka diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan, mereka hidup di Ramadan, tapi Ramadan itu tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa. Bapak Ibu kami muliakan, Imam As-San'ani dalam kitab Syiar An-Nubala, beliau menjelaskan bahwasanya penamaan bulan-bulan itu, bulan-bulan Hijriyah itu penamaannya dari kondisi alam. Bapak Ibu, mungkin kita tahu ada bulan Muharram sampai Dzulhijjah. Biasanya di bulan Safar itu dulu waktu kita mungkin pernah beberapa kesempatan kita ada dulu di sana. Di bulan awalnya musim panas itu diawali dari bulan Safar. Kenapa dikatakan bulan Safar? Karena awal musim panas itu debunya naik sehingga langit menguning. Safar itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kuning, safra. Nah, jadi penamaan bulan-bulan Hijriyah itu ditandai dengan kondisi alam pada saat itu. Nah, di bulan ke-9 Bapak Ibu, terjadi panas yang sangat luar biasa. Sampai orang tidak berani keluar rumah karena panas macam yang tadi lagi terasakan, belum ada apa-apanya. Nah, di zaman itu juga sebelum penamaan Ramadan panasnya sangat luar biasa sampai orang tidak ada berani keluar rumah. Ada orang yang memberanikan diri keluar rumah, apa yang terjadi? Terkelupas kulitnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian beliau menjelaskan antara penamaan itu dengan ibadah yang kita lakukan. Man shoma Ramadan, wa man qama Ramadan, siapa yang menjalankan Ramadan dengan keimanannya, maka Allah akan mengupaskan segala dosa-dosa. Bapak Ibu, kita yang saat ini sedang memakai baju putih. Sebagian ibu-ibu menggunakan pakaian mukena putih atau telekung putih. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan hari ini kita menggunakan pakaian putih, setahun ke depan kita nggak usah ganti. Kotor sekali pakaian kita. Artinya apa? Kalau sekiranya, beliau mengatakan kalau sekiranya sifat dosa setahun ini kita jalani dan dosa itu sifatnya kotor, alangkah kotornya baju hidup kita, alangkah kotornya diri kita. Kalau sekiranya sifat dosa itu bau setahun ini, alangkah baunya badan kita. Maka kemudian Ramadan hadir di tengah-tengah kita untuk bisa menghapuskan dan memperbaiki segalanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sesuatu yang menarik dari kata bahasa puasa. Bapak Ibu, ini disampaikan yang diajarkan Ustaz Daulat kepada saya. Beliau mengatakan kemarin, kenapa ketika Allah mewajibkan kata puasa itu menggunakan kalimat siam? Man shoma, saum, kenapa hanya siam saja yang Allah wajibkan kepada saat kita berpuasa? Bapak Ibu yang kami muliakan, ini kaitannya dengan surah Maryam. Kita tahu Maryam ketika Maryam, kau nggak punya suami, kenapa bisa hamil bahkan melahirkan? Semua dihinakan kepada Maryam. Apa yang katakan? Inni nazartu lirrahmani shawma. Aku bernazar untuk puasa apa? Tidak berbicara. Apapun tuduhan orang, biar anak ini menjawab. Kata Maryam. Dia diam. Nah, di situ menggunakan kata saum. Saum itu adalah satu kebaikan yang ia tahan. Tetapi Bapak Ibu, kalau siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Siapa yang melakukan banyak kebaikan, maka Allah akan memberikan seluruh kebaikan. Dan siapa yang memberikan keburukan di Ramadan ini, maka keburukan juga Allah akan lipat gandakan. Maka kemudian hadirlah kata-kata siam dalam penafsirannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa sih kaitan puasa dengan keimanan? Apa sih kaitan puasa dengan ketakwaan? Bapak Ibu, dua. Pertama, izin kami menyampaikannya. Jangankan anak kita, 4 hari ini kita ajak nanti mungkin anak kita sholat atau kita lah tadi berwudu. Saat berwudu, ketawa, tiba-tiba air terminum, terteguh air. Saya tanya, Ustaz Amar nanya saya ketemu saya puasa masih puasa. Padahal siapa tahu
sudah ada air yang saya sebut. Artinya Bapak Ibu, kita bisa lihat kenapa Allah mewajibkan puasa kepada kita. Karena puasa adalah sarana menunjukkan kejujuran seorang hamba di depan Tuhan. Orang bisa mengatakan puasa, tapi siapa yang bisa melihat? Makanya Bapak Ibu, kita lihat dalam hadis Rasulullah mengatakan, dari Sahal bin Sa'ad mengatakan Rasulullah SAW bahwasanya orang yang berpuasa itu seluruh amal, kullu amal bani Adam lahu, seluruh amal anak Adam itu untuknya, illa siyam, illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa itu akulah yang akan memberikan balasan. Kenapa? Begitu hebatnya pahala yang diberikan bagi orang yang berpuasa. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, Pak Puan, ini kan masih awal Ramadan, masih awal bulan ya, bulan tahun 2025. Bulan lalu saya tanya, ketepatan ditugaskan untuk khotib Jumat dan pertama kali di masjid itu. Saya tanya lah di daerah itu masjid yang bernama Masjid A. Bang, ada namanya Masjid A? Tidak ada. Kayaknya daerah sini bang. Ya nggak ada loh. Aku udah 20 tahun tinggal di sini. Nggak ada namanya masjid itu. Begitu awak naik ke atas sedikit agak kelihatan dapatlah masjid. Kita bisa bayangkan tinggal di daerah situ, abang itu 20 tahun tinggal di situ, tak terjamahnya masjid. Jangankan masuk, bahkan letak masjidnya pun ya tak pernah. Bapak Ibu, ada orang yang mohon maaf di lingkungan kita ini mungkin tidak terjamahnya setahun ini masjid. Peci yang dibelikan masih terbungkus rapi, baju koko yang dibeli tahun lalu masih juga disangkutkan di hangga, mukena mungkin dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu kami melihatkan, gak usah jauh-jauh, awak aja payah kali kayaknya sholat Jumat. Kalau udah usah kemudian aja bawa payah kali sholat di sini, payah kali sholat di sini, berjamaah di sini. Artinya Bapak Ibu, kenapa? Apa kaitan keimanan dengan berpuasa? Orang yang berpuasa dengan puasanya bisa mendatangkan amalan baik lainnya. Yang tak pernah ke masjid daripada tidur subuh lalu doa ke masjid, subuh ia ke masjid. Yang tak pernah baca Al-Quran, bahkan sampai bersawak Al-Qurannya, ia bacakan Al-Quran. Bahkan kita sudah tadarusan selama 2 hari di aula kita. Dan rekornya 2 hari ini yang paling banyak membaca itu Pak Jakaria ya? Itu dia. Sekali tapi 4 jurus. Wah, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, itu tadi. Pertama, bahwa sarana menunjukkan kejujuran seorang hamba di depan Tuhannya dengan puasa. Yang kedua, dengan puasa bisa menimbulkan kebaikan lain. Contoh, tadilah yang macam dibilang Ustaz Agus kemarin. Bawa duit ya, bawa duit, kenapa kau cair katanya? Alhamdulillah, baca. Alhamdulillah, itu amal. Bapak Ibu kami muliakan, selanjutnya yang mungkin kaitan dengan puasa, Bapak Ibu, ada satu doa. Ini doa tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Nanti apa khasiatnya, apa mujarabnya, apa hebatnya doa ini disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Syarah Asmaul Husna. Beliau menjelaskan seperti Bapak Ibu. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya itu, ada doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna au fa'fu anni. Bapak Ibu, ini luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah jelaskan, bertanya Uzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, bagaimanakah doa terbaik yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab Rasulullah, engkau sandarkan kemuliaan Allah dengan Asmaul Husnanya. Artinya, rayu Allah, minta Allah dengan Asmaul Husnanya. Pada saat tadi saya berdoa, Allahumma ghfir lana. Ada kata-kata ghafar, ghafur, Asmaul Husna yang saya gunakan. Imam Ghazali mengatakan, pada saat orang menggunakan kalimat ghafar dalam doanya,
maka Allah mengampuni dosanya. Iya, tapi sifat Allah mengampuni dosanya hanya menutupnya saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan doa yang kau bacakan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna? Apa jawab Rasulullah? Bahkan malaikat pencatat amal tidak tahu kalau Allah telah menghapuskan dosamu dengan doa yang kau bacakan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Bapak Ibu kami muliakan, sebagai penutup saya kira, karena ini kultum ya, kultum. Sebelum penutup saya sampaikan biar kita tidak merasa amalan kita sia-sia, meneruskan 2 hari ini tadi. Pertama, siangnya sudah yang Ramadan dengan Al-Quran. Bapak Ibu, singkat saja, kita tahu Jibril itu adalah malaikat yang paling ringan tugasnya. Di antara seluruh malaikat, dia yang paling ringan tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Meninggal Rasulullah, selesai tugasnya. Tapi jawabannya, pertanyaannya, kenapa Jibril yang diangkat menjadi pimpinan para malaikat? Jawabannya, karena Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Muhammad SAW yang periode dakwahnya hanya 23 tahun, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi Nuh bahkan sampai 1000 tahun. Inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum bidu'ai illa firara. Ya Allah, 1000 tahun aku berdakwah, bahkan tidak lebih dari seperti ini. Kalau qalil itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab, kalau qalilah dia seperti tetesan air. Tapi kalau firara, dari satu tetesan itu bisa menetes 100 tetesan. Mungkin begitulah hebatnya dulu orang menolak dakwah Nuh alaihissalam. Tapi kenapa kemudian tidak Nuh yang diangkat menjadi pimpinan para malaikat? Nabi Musa begitu bengalnya, bejatnya Bani Israel, tetap dia tidak diangkat menjadi pimpinan para Rasulullah. Kenapa? Muhammad khatamun nabiyyin. Jawabnya, karena mulianya seorang Muhammad, Al-Quran menjadi mukjizat. Bapak Ibu kami muliakan, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersahabatlah dengan Al-Quran. Penutup Bapak Ibu, kisah inspirasi dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan, tentang yang dia hidupkan, yang dia hidupnya mulia karena Al-Quran. Kenapa? Karena 2 hari ini kan kita sudah tadarusan ini, biar terus semangat, kita bisa memupuk semangat kita dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu, sahabat Utsman bin Affan ini kita tahu waktu dia menjadi khalifah terjadi fitnah di mana-mana. Bahkan pada saat ia ingin dibunuh, rumahnya pada saat Ramadan itu kejadiannya. Ini rumah sudah dikepung Bapak Ibu. Utsman bin Affan sudah dikepung rumahnya, dia santai saja. Kata Ibnu Umar, aku tidak ada melihat orang yang paling banyak mengatakan Al-Quran kecuali Utsman bin Affan. Bapak Ibu, di Ramadan Utsman bin Affan itu menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Bolak-balik. Capek dia Bapak Ibu. Ini dia mau dibunuh. Kondisinya mau dibunuh. Tertidur dia. Kemudian dalam tidurnya dia dimimpikan oleh mertuanya itu Rasulullah. Dalam mimpinya kata Rasulullah, ya Utsman, sudah lama engkau tidak berbuka puasa dengan kami. Di situ ada Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Dia tersentak Bapak Ibu. Kebangun dia Utsman bin Affan. Kemudian Bapak Ibu dia baca Al-Quran lagi. Juz 1. Begitu di akhir juz 1, di penghujung juz 1, apa yang terjadi Bapak Ibu? Terbuka pintunya, orang Khawarij masuk. Kemudian dia pun ditusuk, dihujamkan tombak mengenai tembus dari Utsman bin Affan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Judulnya, kalau orang memuliakan hidupnya dengan Al-Quran, paling tidak dengan membacanya, maka Allah akan menuntut husnul khotimah. Siapa dia? Utsman bin Affan. Bapak Ibu tahu, muncrakan darahnya ini ada 2. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah haji mungkin di percetakan Al-Quran ini ada pertinggalnya. Kemudian kopiannya itu ada di Topkapi yang ada di Turki. Bapak Ibu tahu, di penghujung juz 1, muncrakan darah Utsman bin Affan itu kena pada kata-kata fasayakfikahumullah di akhir juz 1. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan kepada semuanya termasuk Utsman, ya Utsman, engkau adalah perwakilan. Kalau engkau memuliakan hidupmu dengan Al-Quran, fasayakfikahumullah, cukup aku yang akan menjadi keturunan. Allah mengatakan kepada Utsman bin Affan. Maka kemudian Bapak Ibu, mari sama-sama. Ramadan ini tidak ada jaminan kita bisa. Jangankan jaminan tahun akan datang. Tahun ini saja belum tentu kita sempurna menjalankannya selama 30 hari.
Maka kemudian saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semuanya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling memberi peringatan karena orang yang masih ada keimanan butuh peringatan dari orang lain. Mungkin saat ini saya yang menyampaikan, mungkin semalam orang lain yang mendengarkannya, begitu juga kehidupan kita akan datang. Kepada Allah kita berserah diri, kepada para asatidz orang tua kami, mohon maaf atas segala penyampaian yang salah yang tidak pada tempatnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wa qad tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Kalau ditarik kesimpulan ada 3 hal. Tadi yang pertama, mungkin nanti kalau salah mohon diintervensi, mulai mendengar aja. Yang pertama tadi ada satu hal, Ustaz sampaikan satu hadis, tapi tadi ada 3 doa katanya yang Nabi aminkan, tapi tadi masih satu, yakni celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan momentum Ramadan tahun ini dengan meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita. Kemudian beliau sampaikan tadi ada satu doa yang juga sering diucapkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, yakni Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kemudian tadi ada satu pesan lagi yang beliau sampaikan, yakni mari kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya tarik kesimpulan. Ya, kita kami sampaikan, saya atas nama moderator juga mohon maaf kepada jamaah sekalian. Mungkin sana sini ada penyampaian yang salah, mohon maaf lebih dan kurang. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.